Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U23, PSSI percepat proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Lolos ke final Piala AFF U23 dan cederanya penyerang Timnas Sepak Bola Indonesia U23, Jens Raven, mendorong PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain untuk klub Belanda, FC Volendam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Mauro berjalan lancar. Berkas naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut segera diserahkan ke DPR untuk tahapan selanjutnya. Mauro sekarang sudah ada, tentu prosesnya sedang berjalan. Umurnya 20 tahun, dan dalam sepak bola modern, tapi jangan terburu-buru, dia main dulu di U23. Siapa tahu bagus, kata Erick Thohir dikutip dari Metro Pagi. Erick menyebut Mauro memiliki potensi besar untuk berkembang, namun PSSI tidak ingin langsung memproyeksikannya ke timnas senior. Ia berharap Mauro bisa membuktikan diri terlebih dahulu di level U23 setelah proses naturalisasinya rampung. Sekarang sedang prosesnya dari pemerintah ke DPR, kita tunggu, ujar Erick. Dengan dipercepatnya proses naturalisasi Mauro, PSSI berharap bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di sektor penyerang. Hal itu, baik di level usia maupun senior di masa depan. Ia gak bisa main di final. Selesai aja belum? Semua orang pasti ingin seperti itu, tapi belum, jawab Erick Thohir ketika ditanya awak media. Dengan skuad timnas U23 sekarang, saya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di partai final, tegas Erick. Manajer timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, mengaku tim akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk cedera Jens Raven. Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan atas Thailand 7-6 lewat adu penalti seusai imbang 1-1 selama 120 menit dalam laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Pertandingan antara timnas U23 Indonesia versus Thailand ini memang berlangsung penuh ketegangan hingga akhir. Pasalnya, laga berlangsung sengit hingga harus melalui adu penalti untuk menentukan pemenangnya. Laga dramatis ini memang berakhir dengan dimenangi skuad Garuda. Namun, salah satu nama menjadi sorotan yakni Jens Raven yang berhasil mencetak gol di waktu normal mengalami cedera. Pemain Bali United itu bahkan sempat terlihat tertatih-tatih membantu pertahanan timnas U23 Indonesia. Saat wasit meniup peluit akhir sebelum pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti, Jens Raven bahkan sempat dibantu berjalan ke bangku cadangan oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia dan langsung ditangani tim medis. Ahmed Zaki Iskandar lantas bicara mengenai kondisi terkini Jens Raven yang sempat mengalami cedera itu. Besok diobservasi semuanya, ujar Ahmed Zaki Iskandar kepada awak media di SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Lebih lanjut, Zaki memastikan bahwa untuk pemeriksaan ini tak hanya dilakukan kepada Jens Raven. Namun, tim dokter juga akan melakukan pemeriksaan kepada para pemain lainnya yang mengalami cedera. Untuk itu, tim dokter timnas U23 Indonesia akan memastikan kondisi para pemain yang cedera. Kemudian untuk para pemain lainnya yang telah tampil dengan intensitas tinggi melawan Thailand akan difokuskan menjalani pemulihan sebelum final ASEAN Cup U23 2025. Kapten timnas U23 Indonesia, Kadek Arel Priyatna, mengaku mendapat pesan dari pelatih Gerald van den Burg sebelum adu penalti lawan Thailand. Kadek Arel mengakui pertandingan melawan Thailand memang tak berlangsung mudah. Apalagi skuad Garuda Muda kesulitan mencetak gol hingga akhir. Untuk itu, ia mengakui bahwa ini masih menjadi catatan buat timnas U23 Indonesia ke depannya. Pasalnya, sejak terakhir lawan Malaysia dan laga semifinal ini, tim Merah Putih tak bisa mencetak gol. Kadek Arel setelah memastikan skuad Garuda meraih kemenangan ini. Ia menceritakan bahwa di balik keberhasilan ini ada momen penting. Pemain Bali United itu mengatakan bahwa saat jeda menjelang adu penalti, pelatih Gerald van den Burg menyampaikan pesan yang menancap dalam benak para pemain. Boleh kasih bocoran nggak sih, coach bilang apa waktu jeda mau penalti? Apa yang dibilang coach? Sekarang ini bukan tentang siapa yang hebat dan siapa yang kuat, tapi ini tentang mental pada saat penalti itu dan kita bisa memanage itu dan bisa menang. Itu yang bilang coach Gerald? Ya, coach Gerald itu. Kamu sendiri bisa ngegambarin nggak situasi penalti tadi gimana? Sempat leading, Robi gagal, terus akhirnya... Ya itulah sepak bola ya, drama banget, kita leading, kita ketinggalan juga, dan itulah sepak bola, dan kita juga kita lihat teman-teman juga memiliki pengalaman yang sangat baik di Liga, dan itulah yang membantu kita bisa menang hari ini.
Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang berhasil melaju ke final ASEAN U23 Championship 2025 setelah mengalahkan timnas Thailand lewat adu penalti. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil mencapai babak final. Pertandingan itu sangat menarik, ungkap PHS lewat media ternama di Korea. Kedua tim menunjukkan permainan yang sangat baik dan menerapkan fair play, namun level Indonesia memang sudah berbeda, lanjutnya. Saya pikir timnas Vietnam wajib waspada, Indonesia benar-benar akan menguasai ASEAN bahkan Asia, tegasnya. Laga panas tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Jumat 25 Juli 2025. Ya, laga panas tersebut mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Pelatih Gerald van den Burg membuat sejumlah kejutan dalam susunan pemain. Tanpa kehadiran Arhan Fikri dan Tony Firmansyah, ia menempatkan Doni Tripamungkas sebagai motor lini tengah bersama Robbie Darwis dan Dominikus Dion. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad Garuda Muda langsung tampil menekan. Pola agresif yang sudah mereka terapkan sejak laga pembuka kembali jadi senjata utama. Pada menit ke-7, peluang emas pertama pun datang. Aksi individu Rahmat Arjuna dari sisi kiri berujung umpan tarik matang ke arah Doni Tripamungkas. Sayangnya, sepakan kaki kiri Doni masih melenceng dari sasaran. Thailand tak tinggal diam, mereka membalas lewat skema bola mati. Sundulan Patarapon Suksakit di menit ke-11 membentur mistar gawang. Bola liar sempat memicu kemelut, tapi berhasil disapu keluar oleh pertahanan Indonesia. Tekanan dari tim Gajah Perang terus berlanjut, Pantamit Prabhan hampir saja memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia, tapi bola masih bisa diredam menjadi sepak pojok. Thailand kemudian bermain lebih disiplin dengan lini belakang yang rapat, menyulitkan para penggawa merah putih untuk menembus pertahanan mereka. Mereka juga tak segan bermain keras, membuat wasit harus mengeluarkan 2 kartu kuning untuk Pantamit dan Chayapon Oton. Peluang terbaik Indonesia berikutnya lahir di menit ke-29. Umpan silang Rahmat Arjuna disambut sundulan Jens Raven, namun bola hanya membentur tiang gawang. Frustrasi makin terasa. Laga terus berjalan intens, kedua tim sama-sama melakukan pressing ketat. Thailand berkali-kali mematikan alur serangan Indonesia, tapi Van den Burg dan anak-anak asuhnya tetap gigih merebut penguasaan bola. Di laga ini, perjuangan skuad Garuda patut untuk mendapatkan apresiasi. Mereka seakan tak kenal lelah meskipun lawan yang dihadapi adalah tim sekelas Thailand. Terlepas dari hasil, publik Vietnam dibuat bingung dengan sikap Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Walpan Lamsam atau yang akrab disapa Madampang. Hal itu menyusul keberhasilan timnas Thailand U23 yang melaju ke babak semifinal ASEAN Cup U23 2025. Berbicara soal keberhasilan Thailand melaju ke semifinal, tentu ini mendapat perhatian tersendiri dari publik Vietnam. Salah satu media lokal Vietnam Tan Nien VN menyoroti sikap Presiden FAT, Madampang. Dalam laporannya, media tersebut dibuat bingung oleh sikap Madampang yang dinilai berbeda dari biasanya. Menurut Tan Nien, Madampang hingga kini belum memberikan reaksi apapun soal kelolosan Thailand U23. Padahal biasanya, sosok wanita berusia 59 tahun tersebut selalu memberikan kata-kata semangat untuk jajaran pelatih dan para pemain tim nasional. Tan Nien pun menduga bahwa Madampang kemungkinan tidak terkesan dengan penampilan dari skuad timnas Thailand U23 di ASEAN Cup U23 2025 ini. Performa timnas U23 Thailand belum meyakinkan penonton, hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madampang, tidak terlalu antusias. Di laman pribadinya, Madampang sejauh ini hanya mengunggah satu status tentang turnamen ASEAN Cup U23 2025, yakni sebelum pertandingan pembuka timnas Thailand melawan Timor Leste pada 19 Juli, ungkap media tersebut. Dikabarkan tengah berupaya keras mendatangkan pemain keturunan yang kini bermain di FC Utrecht, Miliano Jonathans untuk perkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini dilaporkan oleh jurnalis Belanda, Dendens, yang menyebut bahwa Miliano Jonathans sebagai target utama untuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Sebelumnya Ketua Umum PSSI juga telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menambah 2 amunisi baru pemain diaspora untuk skuad Garuda berposisi striker. Hal ini menyusul setelah kabar insiden cederanya Ola Romeni yang berpotensi absen membela timnas di putaran 4. Namun saat itu, Erick Thohir masih merahasiakan siapa calon pemain naturalisasi yang akan mempertajam lini depan timnas tersebut. Nama Miliano Jonathans memang sudah lama santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Miliano juga jadi nama yang paling dijagokan serta mencuat sebagai kandidat utama sebagai amunisi di putaran 4. Kini kabar dari jurnalis Belanda menyebutkan bahwa Miliano Jonathans sudah masuk radar PSSI dan menjadi target utama untuk timnas.
Indonesia juga berusaha memikat Miliano Jonathans untuk berkarier di tim nasional di Asia. Negara yang ambisius ini melakukan segala cara untuk mengikat penyerang FC Utrecht tersebut dan menganggapnya sebagai target utama untuk tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert, ungkap Denie. Ia mengungkapkan bahwa saat ini PSSI tengah berdiskusi intens dengan pihak Jonathans untuk membicarakan potensi karir internasional sang pemain bersama Indonesia. Diskusi saat ini sedang berlangsung antara Jonathans dan perwakilannya mengenai potensi karir internasional bagi Indonesia. Negara Asia tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan talenta berbakat tersebut dan menganggapnya sebagai tambahan berharga bagi lini serang mereka. Jonathans yang berusia 21 tahun belum menentukan keputusannya dan, selama ia tidak memainkan pertandingan internasional resmi, masih memenuhi syarat untuk memperkuat tim nasional Belanda, Jong Oranje, lanjut Denie. Sejauh ini, Miliano Jonathans memang belum pernah bermain di timnas Belanda. Itu artinya peluang Indonesia untuk mendapatkan jasa pemain keturunan ini masih terbuka lebar, karena Miliano eligible untuk membela timnas Garuda. Miliano Jonathans diketahui memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang merupakan ibu dari ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Saat ini ia baru berusia 21 tahun, dan direkrut oleh FC Utrecht pada Januari 2025 dengan kontrak hingga 2028. Jika PSSI berhasil mendatangkan pemain muda ini, Miliano Jonathans akan menjadi bagian dari strategi Patrick Kluivert. Ia akan jadi amunisi baru di putaran 4 untuk menambah ketajaman di lini serang timnas. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini hal penting yang harus dipersiapkan timnas Indonesia. Ex-gelandang timnas Indonesia, Firman Utina, memberikan pesan pada skuad Garuda yang akan terjun di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang bakal dihadapi timnas Indonesia pada putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang tidak enteng. Anak asuh Patrick Kluivert tersebut bakal berduel lawan timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Mantan pemain timnas Indonesia, Firman Utina, berharap skuad Garuda bisa menyiapkan mentalitas yang tangguh untuk bisa bersaing menghadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat. Tak hanya itu, performa para pemain juga diharapkan bisa dijaga sesuai dengan standar. Bagi para pemain keturunan yang kini mulai merumput di Indonesia, mereka harus bisa mencapai performa terbaiknya di level klub. Kita tentu harus siap untuk menjaga mentalitas kita terlebih dahulu. Selain itu, kita juga jangan menurunkan standar kualitas pemain-pemain kita, baik itu yang lokal maupun naturalisasi, ujar Firman Utina dalam kanal YouTube Giba Sports. Jangan sampai, pemain-pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Indonesia itu jadi alasan jika performa timnas menurun. Jangan sampai itu menjadi alasan karena pemain berkompetisi di sini, tambahnya. Selain itu, mantan gelandang andalan tim Garuda yang telah mengoleksi 5 gol dari 66 caps internasionalnya itu juga mengingatkan soal kualitas Arab Saudi dan Irak yang harus benar-benar diantisipasi. Saya tetap percaya dengan tim nasional kita. Tetapi saya juga harus jujur mengatakan timnas harus lebih berhati-hati. Sebab, tim-tim dari negara Arab sekarang ini membangun timnya juga tidak asal-asalan, ujar dia. Kualitasnya Irak, walaupun kita lihat ada banyak kejadian di sana, tetapi performa mereka tetap luar biasa. Begitu juga dengan Qatar. Jadi, berat bagi timnas Indonesia kalau kita hanya melihat tim nasionalnya kita, imbuhnya. Selain itu, Firman Utina juga menekankan soal pengalaman negara-negara lawan, terutama Arab Saudi. Sebab mereka sudah sering berpartisipasi di Piala Dunia. Ini tentu menjadi modal tersendiri. Apalagi selain itu Arab Saudi juga jadi tuan rumah. Mudah-mudahan kita bisa melewati putaran keempat ini, tetap kita juga harus tetap mengantisipasi. Karena tim-tim lawan ini sudah siap dan berpengalaman untuk bermain di kancah Piala Dunia, seru Firman Utina. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia di round 4. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga, pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah tambahan pemain diaspora. Pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya.
Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutannya. Pemain yang disodorkan pun cukup mengejutkan. Semua pemain inti di klubnya, Eropa, ya bisa dibilang grade A+, tandasnya. Sebelumnya PSSI mengkonfirmasi Mauro Zijelstra dan 2 pemain lainnya sedang dalam tahap proses naturalisasi. Kami sedang mendorong beberapa tambahan. Seperti apa? Saya belum bisa ngomong. Tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriuskan, kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada wartawan, Jumat, 18 Juli 2025. Dan sepertinya tadi malam, Kamis, 17 Juli, dua-duanya sudah berkomitmen untuk bergabung. Ya pemain depan. Kalau bek tengah, kanan, kiri sudah banyak, ya jadi pemain depan lah, ujarnya menambahkan. Nah dia, Mauro, umurnya 20 tahun, tapi di sepak bola modern, Lamine Yamal saja masih muda bisa bagus. Tapi jangan terburu-buru, biarkan dia main dulu di U23, siapa tahu bagus, ucapnya. PSSI dirumorkan membidik bintang Serie A untuk menggantikan Ula Romeni yang dibekap cedera, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir tribunwau.com, satu sosok yang mencuat dalam rumor ini adalah pemain grade A, Thijs Dallinga. Akun Instagram seputar timnas Indonesia, Kabar Bola Gadura, menyebut Thijs Dallinga merupakan keturunan berdarah Tanjung Priuk, Jakarta. Hal ini membuatnya bisa menjadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, demi memperkuat lini depan Garuda. Dilansir tribunwau.com dari Transfermarkt, Thijs Dallinga merupakan pemain kelahiran Groningen, Belanda, 3 Agustus 2000. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki tinggi 1,90 meter, dan menempati posisi sebagai penyerang depan tengah. Sosok dengan kaki dominan kanan itu kini membela klub Serie A Italia, Bologna FC, sejak 23 Juli 2024. Di sana, ia dikontrak hingga 30 Juni 2028. Saat ini, Thijs Dallinga memiliki harga pasar Rp208,58 miliar. Thijs Dallinga mengawali karirnya lewat klub pemuda, FC Sideburen, VV Hogezan, 2012, FC Emmen, 2012 hingga 2018. Sebelum gabung Bologna FC, Thijs Dallinga sempat membela klub divisi pertama Prancis, Toulouse. Sementara di Belanda, ia terakhir merumput bersama Excelsior Rotterdam. Sepanjang karirnya, Thijs Dallinga mengoleksi 4 gelar. Trofi yang diraih ini antara lain top goal scorer Keukenkampioen divisi musim 2021-2022 dengan 32 gol, dan top goal scorer Coupe de Grange musim 2022-2023 dengan 6 gol. Kemudian ia juga meraih French Cup winner musim 2022-2023 bersama FC Toulouse, serta Italian Cup winner musim 2024-2025 bersama Bologna FC. Sementara itu, terkait rekam jejak di tim nasional, Thijs Dallinga rupanya pernah mendapat panggilan timnas Belanda, 1 kali, di mana ia main 45 menit. Di timnas senior Belanda, ia debut 21 November 2023, era pelatih Ronald Koeman. Givario Reat untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Arab Saudi. Laporan terkait menekankan bahwa pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Eropa tak terkecuali Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Givario Reat. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Reat bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Media Arab Saudi, Yalla Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Reat pemain Feyenoord berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kita di round 4, begitu tulis laporan Jalal Sport. Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi negara-negara yang akan dihadapi, lanjutnya. Pemberitaan rumor pemain keturunan Indonesia, seperti Givario Reat, dan banyak lagi yang lainnya, mulai sangat ramai di sini, Arab Saudi, terangnya.
Saya juga berharap dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, federasi juga serius untuk mengikuti jejak Indonesia. Lanjutnya, dengan skuad yang lalu kita kalah, jadi dengan tambahan pemain top Eropa, tidak ada yang tak mungkin jika Indonesia akan mengalahkan kita lagi. Tutup Jalal Sport.